Serangan di Kazan benar-benar membawa negara Ukraina ke ambang kehancuran. Bagaimana tidak, akibat serangan tersebut telah membuat Presiden Rusia Vladimir Putin benar-benar murka. Bukan hanya Putin, tapi seluruh Rusia murka dengan tindakan yang dilakukan Ukraina di Kazan. Namun, bagaimana kronologinya? Ее ценности, престижа, статуса имеют, безусловно, неприходящее. Kazan yang berjarak lebih dari 1.000 km atau 600 mil dari perbatasan Ukraina dilaporkan mendapatkan serangan udara. Dikabarkan, kota yang terletak di wilayah Tatarstan, Rusia, diserang dengan 7 pesawat nirawak dan menghantam bangunan perumahan serta fasilitas industri di Kazan. Meskipun Ukraina belum mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, namun Rusia telah menduga jika serangan itu berasal dari Kiev. Tapi beruntungnya serangan tersebut hanya melukai sedikitnya 3 orang saja. Kendati demikian, serangan tersebut justru semakin memperburuk konflik Ukraina dengan Rusia. Buktinya bisa dilihat dari pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang mengatakan bahwa Kiev melampiaskan kefrustasiannya dalam melawan militer Rusia dengan menyerang warga sipil. Bukan hanya itu, Zakharova juga menyebutkan bahwa serangan terhadap ibu kota Tatarstan juga merupakan semacam balas dendam atas keberhasilan pertempuran puncak BRICS yang diselenggarakan pada bulan Oktober beberapa waktu lalu. Dan hal ini menunjukkan kekuatan dan pengaruh BRICS di dunia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia itu juga sempat menyinggung terkait respon dari negara-negara Barat yang merupakan sekutu penting dari Ukraina. Zakharova menyebutkan bahwa Rusia sangat murka dengan sikap diam dari negara-negara Barat dan media massanya yang langsung bereaksi terhadap setiap wabah ekstremis. Dan terlebih lagi terhadap serangan teroris di berbagai belahan dunia, tetapi berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi dalam serangan di pendudukan Rusia. Maka dari itu, Zakharova mendesak masyarakat internasional untuk memberikan penilaian yang tegas terhadap tindakan kriminal junta oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Kemarahan Rusia atas apa yang terjadi di Kazan tentunya tidak hanya ditunjukkan oleh Kementerian Luar Negerinya saja, karena terbukti Presiden Putin pun turut memberikan kecaman atas serangan udara yang dilakukan Kiev terhadap Rusia. Dalam sebuah forum pembicaraan kepada pemimpin lokal Tatarstan dalam upacara pembukaan jalan, Putin berjanji akan melakukan pembalasan setelah pesawat tak berawak Ukraina menyerang bangunan tempat tinggal di kota Kazan di wilayah Tatarstan, Rusia. Presiden Rusia tersebut pun mengatakan bahwa siapapun dan seberapapun Ukraina dan sekutunya itu berusaha menghancurkan, mereka sendiri akan menghadapi kehancuran yang jauh lebih besar dan akan menyesali apa yang mereka coba lakukan di negara Rusia. Хочу вернуть вас к тому, что мы с вами обсуждали после прямой линии, имею в виду. Tentunya pernyataan Putin mengisyaratkan bahwa Rusia akan melakukan serangan balasan atas apa yang terjadi di Kazan. Apalagi Putin sebelumnya mengancam akan menargetkan pusat Kiev dengan rudal balistik hypersonic sebagai respon terhadap serangan Ukraina di wilayah Rusia. Dan kebetulan ancaman Putin tersebut sejalan dengan kehadiran rudal balistik terbaru Rusia bernama Oresnik. Sejatinya rudal balistik terbaru milik Rusia ini telah diuji coba langsung dalam menyerang Ukraina beberapa waktu lalu. Dalam uji coba tersebut, rudal Oresnik dikabarkan menargetkan fasilitas militer di kota Dnipro, Ukraina. Dalam laporan militer Ukraina, kota Dnipro diserang dengan 6 rudal balistik hypersonic dan membuat fasilitas militer tersebut menjadi lautan api. Jadi besar kemungkinan Rusia akan kembali menggunakan rudal balistik ini untuk melancarkan serangan balas dendam atas penyerangan di Kazan. Mungkin beberapa dari kalian menganggap bahwa rudal balistik Oresnik bukanlah ancaman besar bagi Ukraina. Karena semua tahu bahwa Ukraina berada di pihak Barat dan Amerika Serikat tentunya akan berupaya untuk menyelamatkan Ukraina dari serangan rudal balistik Oresnik milik Rusia. Mungkin Amerika Serikat akan mengirimkan sistem pertahanan udara Patriot untuk dijadikan payung perlindungan bagi Ukraina dalam menahan amukan dari rudal balistik terbaru Rusia.
Namun jika belum cukup, Amerika Serikat bisa saja meminta Israel untuk membantu Ukraina dalam menyiapkan sistem pertahanan udara David Sling untuk menangkal serangan Oresnik. Tapi percayalah, semua upaya itu akan percuma. Ya, bagaimana tidak? Presiden Putin menantang negara-negara barat untuk mengerahkan seluruh sistem pertahanan udara berteknologi canggihnya untuk mencegat rudal balistik Oresnik. Karena Putin yakin bahwa rudal balistik terbarunya ini tidak akan mampu untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara yang telah diciptakan di seluruh dunia. Kepercayaan diri Putin atas rudal balistik Oresnik tentunya bukan tanpa alasan. Mengingat rudal ini digadang-gadang mampu terbang hingga di kecepatan Mach 10 atau sekitar 2,5 hingga 3 km per detik. Ini berarti rudal Oresnik setara dengan 10 kali kecepatan suara. Dan faktanya sampai hari ini, belum ada rudal pencegat yang tercipta di dunia yang mampu untuk menyamai kecepatannya. Maka tidak heran jika Putin benar-benar percaya diri dengan rudal balistik ini. Namun serangan balasan yang direncanakan Putin untuk menyerang Kiev hanya menjadi segelintir upaya Putin dalam memenangkan peperangan. Karena tersebar isu bahwa Putin akan melancarkan strategi politik yang bukan hanya menekan Ukraina tapi juga Barat. Lalu, apa strategi politik yang akan dilakukan Putin ke depannya? Seperti yang kita ketahui bahwa Rusia menjadi negara dengan penghasil gas terbesar kedua di dunia. Negeri beruang merah tersebut memiliki cadangan gas hingga 1,6 miliar meter kubik standar gas dan menjadi pemilik cadangan gas terbesar di dunia. Dengan sumber daya alamnya itu, Rusia menjadi pemasok utama bagi Eropa untuk memenuhi kebutuhan gas di berbagai negara. Lalu apa hubungannya dengan menekan Ukraina dan Barat? Mengetahui bahwa Eropa tidak mampu hidup tanpa gas, membuat Putin dapat menjadikan sumber daya alamnya untuk dijadikan sebagai kartu as dalam upaya negosiasi dengan Barat. Maka dari itu, untuk menjalankan rencananya, Putin ini berencana menghentikan pasokan gas Rusia ke Eropa dalam waktu dekat. Tentunya ini akan menjadi pukulan telak bagi beberapa negara-negara di Eropa yang berada di blok Barat. Apalagi seperti yang kita ketahui bahwa saat ini negara-negara Eropa tengah menghadapi musim dingin. Сегодня в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны обсудим основные итоги работы. Salah satu negara di Eropa yang cukup panik dengan embargo Rusia adalah Slovakia. Bagaimana tidak, Slovakia sangat bergantung dengan impor gas Rusia. Sedangkan negara tersebut merupakan salah satu dari anggota NATO. Apalagi di tengah musim dingin yang mencekam ini, tentunya membuat embargo gas Rusia akan menyengsarakan Slovakia. Namun, siapa sangka, di balik itu semua, Presiden Putin dan Perdana Menteri Slovakia Robert Fico telah menghasilkan kesepakatan agar Rusia tetap mengekspor gasnya ke negara tersebut. Jadi, apakah Slovakia akan benar-benar berkhianat dari Barat demi mendapatkan pasokan gas Rusia? Terlepas dari itu, Ukraina masih tetap harus mewaspadai serangan Rusia. Apalagi setelah menyerang wilayah Kazan, Rusia tentunya tidak akan segan-segan untuk melancarkan serangan yang lebih besar lagi. Terlebih lagi, kecepatan militer Rusia dalam merebut wilayah Ukraina tidak pernah terjadi sebelumnya. Membuat Rusia telah menguasai berbagai wilayah Ukraina sejak invasinya di tahun 2022. Di berbagai sumber Rusia telah menduduki wilayah Ukraina hingga 27%. Secara rinci, militer Rusia telah menduduki wilayah Ukraina sedikitnya 119.000 km persegi. Wilayah tersebut meliputi sebagian Oblast Donetsk, Oblast Kharkiv, Oblast Kherson, Oblast Luhansk, Oblast Mykolaiv, Oblast Zaporizhia, dan seluruh semenanjung Crimea. Dan baru-baru ini, Kementerian Pertahanan Rusia kembali mengumumkan keberhasilannya dalam menguasai wilayah teritori Ukraina. Dalam laporan Kementerian Pertahanan Rusia,
militer negeri beruang merah tersebut dikabarkan telah berhasil menguasai desa Lozova di wilayah Kharkiv Timur Laut dan Krasnoye yang disebut Sonsivka di Ukraina. Belum lagi dengan pusat sumber daya Kurakhove yang hampir dikepung Rusia dan akan menjadi hadiah utama dalam upaya Moskow untuk merebut seluruh wilayah Donetsk. Dan dengan begitu tidak lama lagi, Rusia akan menguasai seluruh wilayah Ukraina. Meski begitu, upaya Rusia mempercepat kemajuan di seluruh Ukraina Timur dalam beberapa bulan terakhir, nyatanya untuk mengamankan wilayah sebanyak mungkin sebelum Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump berkuasa di bulan Januari. Tentara Moskow mengklaim telah merebut lebih dari 190 pemukiman Ukraina tahun ini, sementara Kiev berjuang keras untuk bertahan menghadapi kekurangan pasukan dan amunisi.